pernah lihat berita kayak gini? Atau ini? Kalau ini, atau kamu sendiri juga udah sangat familiar dengan kehidupan semacam itu. Macet-macetan di jalan, klakson berisik di mana-mana, grup WhatsApp nggak berhenti bunyi, informasi baru yang nonstop di feed medsos, lalu ketika malam, rasanya kepala jadi makin penuh. Familiar? Tenang, itu wajar kok. Banyak juga yang merasa demikian. Kalian itu nggak sendirian. Nah, ini namanya urban stress. Stres yang muncul akibat kehidupan perkotaan yang padat dan super cepat. Yuk kita bahas lebih dalam lagi bersama saya Yosua Errol Christian, mahasiswa S1 Psikologi dari USM Semarang dengan NIM F131220251 dan dosen pengampu Ibu Kimi Katkar, Sarjana Psikologi, Magister Sains. Banyak orang mengira stres hanya muncul ketika kita menghadapi masalah besar seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan orang tersayang, atau bisnis yang tiba-tiba bangkrut. Padahal kenyataannya stres itu juga bisa muncul dari hal-hal yang kecil yang terjadi secara kontinu loh. Macet, bising suara kendaraan, polusi udara, panas, antrian yang mengular di resto kesayangan, bahkan kayak deadline tugas atau kerjaan yang menumpuk pun juga bisa bikin stres. Semua hal itu seperti udara yang ditiupkan ke dalam balon. Awalnya sih nggak kerasa, tapi udah hampir meletus aja itu tahu-tahu si balon. Fenomena inilah yang sering dialami masyarakat urban. Kehidupan kota memang menawarkan banyak kesempatan. Pendidikan mudah diakses, lapangan pekerjaan jauh lebih banyak, gajinya juga lebih besar, hiburan non-stop dari pagi sampai pagi lagi, semuanya ada. Namun, dibalik semua hingar-bingar itu, kota juga menuntut atensi yang jauh lebih besar. Endingnya, kesehatan mental kita pun jadi sasaran deh. Masyarakat perkotaan cenderung menghadapi paparan stimulus yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat di pedesaan yang jauh lebih alami. Bayangin, dalam beberapa menit perjalanan, otak sudah harus memproses ratusan kendaraan yang saling mendahului. Lampu lalu lintas tiap sekian meter ada. Suara knalpot yang war nggak berhenti. Papan iklan di mana-mana, orang berlalu lalang, masih ditambah dengan notifikasi ponsel kita, dan banyak lagi. Sampai-sampai kita ini nggak sadar kalau kita diperhadapkan pada situasi mikro yang mengharuskan kita mengambil keputusan kecil secara cepat. Otak kita dituntut bekerja tanpa henti. Masalahnya, otak manusia itu sebenarnya nggak bisa menerima stimulasi sebanyak itu sepanjang hari. Otak kita butuh rileks juga kok. Akibatnya, kita jadi lebih gampang capek, lebih gampang marah, lebih sulit berkonsentrasi, bahkan lebih mudah merasa cemas. Nah, disinilah ilmu psikologi mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu teori yang terkenal datang dari Richard Lazarus dan Susan Folkman melalui teori mereka stress and coping. Menurut Lazarus, stres bukan hanya tentang seberapa berat suatu kejadian, yang lebih penting adalah bagaimana kita menilai kejadian tersebut. Misalnya, dua orang sama-sama terjebak macet selama 1 jam di jalan nih. Orang pertama berpikir, ya udah memang gini kondisi jalannya kok, mau kemana lagi. Sementara orang kedua berpikir, duh telat lagi, bos pasti marah, hari ini pasti berantakan, kenapa sih? Situasinya sama, tingkat stresnya yang berbeda. Mengapa? Karena menurut Lazarus, sebelum merasakan stres, kita itu sudah melakukan proses yang disebut dengan primary appraisal atau penilaian awal. Di tahap ini, kita bertanya secara nggak sadar, apakah situasi ini mengancam saya? Kalau jawabannya iya, kita masuk ke tahap kedua, yaitu secondary appraisal. Di sini kita menilai, apakah saya punya kemampuan untuk mengatasinya? Kalau merasa nggak mampu, maka muncullah stres itu. Artinya, stres ini bukan semata-mata berasal dari dunia luar saja. Stres juga dipengaruhi oleh cara pikiran kita memaknai situasi tersebut. Lalu apa yang dilakukan setelah merasa stres? Disinilah muncul konsep coping. Coping adalah segala upaya yang dilakukan seseorang untuk menghadapi tekanan tersebut. Ada coping yang berfokus pada masalah, misalnya mencari solusi, menyusun jadwal, atau meminta bantuan. Ada juga coping yang berfokus pada emosi, yaitu mengurangi beban emosional agar pikiran menjadi lebih tenang. Nah, salah satu bentuk coping yang sering dianggap sepele ternyata memiliki dasar ilmiah yang cukup kuat.
yaitu mengunjungi ruang terbuka hijau seperti taman kota. Kedengarannya sederhana ya, masa sih cuma duduk di taman bisa ngurangin stres? Jawabannya iya, ternyata bisa. Dan penjelasannya cukup menarik. Ada teori yang disebut dengan biofilia. Teori ini diperkenalkan oleh Edward Wilson. Intinya sederhana, manusia itu memiliki kecenderungan alami untuk merasa dekat dengan alam. Kalau kita pikirkan, hal ini sebenarnya masuk akal juga sih. Selama ribuan tahun evolusi, manusia hidup berdampingan dengan pepohonan, sungai, padang rumput, suara burung, dan berbagai unsur alam lainnya. Kehidupan di kota dengan gedung beton, kendaraan bermotor, layar digital, dan kebisingan sebenarnya merupakan fenomena yang relatif baru dalam sejarah manusia. Mungkin karena itulah, ketika melihat pepohonan yang hijau, mendengar suara air mengalir, atau merasakan angin yang berembus pelan, tubuh kita seperti menerima sinyal bahwa lingkungan ini tuh aman. Detak jantung kita jadi lebih tenang, pernapasan jadi lebih teratur, pikiran juga perlahan melambat. Alam itu memang nggak menyelesaikan semua masalah kita, tapi alam membantu tubuh keluar dari mode siaga yang terus aktif sepanjang hari. Masih ada satu teori lagi yang membuat penjelasan ini semakin lengkap. Namanya Attention Restoration Theory atau ATR dari Stephen Kaplan dan Rachel Kaplan. Teori ini berangkat dari cara kerja perhatian manusia. Setiap hari kita menggunakan directed attention. Ini adalah perhatian yang dipakai saat bekerja, belajar, nyetir, baca, hitung, atau menyelesaikan masalah apapun. Masalahnya, directed attention ini memiliki kapasitas yang terbatas. Semakin lama dipakai, semakin lelah juga. Inilah alasan mengapa setelah seharian bekerja, kita kadang merasa sulit fokus, bahkan untuk membaca satu halaman buku aja, kita sangat sulit. Bukan karena kita malas, tetapi karena memang kapasitas perhatian kita sedang kehabisan energi. Kaplan mengatakan bahwa lingkungan alami mampu membantu memulihkan perhatian tersebut. Mengapa? Ya karena alam menghadirkan apa yang disebut dengan soft fascination. Artinya alam ini menarik perhatian kita secara lembut. Melihat daun bergoyang, awan-awan putih yang bergerak, rumput yang tertiup angin, air kolam yang beriak, bahkan ikan koi yang berenang-renang di dalam kolam tersebut. Semuanya itu menarik perhatian tanpa memaksa otak bekerja keras. Saat itulah sistem perhatian kita memiliki kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Jadi, ketika kalian merasa pikiran lebih segar setelah berjalan santai di taman, itu bukan sekedar perasaan aja. Ada proses psikologis yang memang sedang bekerja. Lalu, apa dampaknya kalau stres urban ini terus dibiarkan? Dampaknya yang nggak hanya dirasakan oleh individu, masyarakat secara keseluruhan itu juga bisa terkena pengaruhnya. Orang bisa menjadi lebih mudah tersinggung. Konflik kecil dalam lingkup sosial ini juga lebih cepat untuk membesar. Produktivitas kerja masyarakat menurun. Konsentrasi kolektif pun juga terganggu. Hubungan sosial menjadi lebih dingin karena semua orang sedang sibuk bertahan dengan tekanan masing-masing. Dalam jangka panjang, stres yang nggak dikelola juga dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan, mulai dari gangguan tidur, kelelahan kronis, kecemasan, hingga depresi. Artinya, stres urban bukan hanya soal persoalan pribadi, ini adalah persoalan kesehatan masyarakat secara kolektif. Lalu, apakah solusinya harus pindah ke desa? Ya, tentu saja enggak. Sebagian besar dari kita bisa kok tetap akan tinggal bertahan di kota. Yang perlu kita lakukan adalah menciptakan ruang jeda. Dan salah satu bentuk jeda yang paling mudah diakses adalah memanfaatkan ruang terbuka hijau itu tadi. Nggak perlu nunggu liburan panjang, nggak harus pergi ke gunung, nggak harus nginep di hutan, camping, atau apalah itu. Taman kota yang sederhana pun udah cukup kok untuk memberikan manfaat psikologis. Coba deh, sesekali berjalan tanpa pakai earphone. Perhatikan, dengerin suara burung di sekitar. Rasain angin yang menerpa wajah kalian. Lihat warna hijau pepohonan dan rumputan. Duduk selama 15 atau 20 menit aja deh, tanpa buka media sosial. Biarkan pikiran berhenti mengejar sesuatu. Karena kadang-kadang yang dibutuhkan otak itu bukan tambahan motivasi yang berseliweran di medsos, cuma kesempatan untuk istirahat. Tentu saja, pergi ke taman bukan solusi untuk semua masalah ya.
Kalau sumber stres berasal dari konflik keluarga, tekanan pekerjaan, atau gangguan psikologis tertentu, kita tetap perlu mencari bantuan profesional yang sesuai. Bisa dengan berdiskusi pada orang terpercaya misal, konseling dengan profesional, konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Namun, sebagai bagian dari gaya hidup sehat, ruang hijau merupakan salah satu strategi coping yang cukup sederhana, murah, dan didukung oleh banyak penelitian ilmiah. Mungkin setelah menonton video ini kalian bisa melihat taman kota dengan cara yang berbeda. Nggak cuma sekedar tempat duduk ternyata, bukan hanya sekedar lokasi olahraga atau main skateboard, bukan sekedar tempat foto dan upload Instagram, tapi juga ruang pemulihan bagi pikiran yang setiap hari kerja tanpa henti. Di tengah kota yang terus bergerak cepat, mungkin kita nggak selalu bisa mengurangi kebisingan, kemacetan, atau tutupan hidup. Tetapi kita masih bisa memilih untuk berhenti sejenak. Karena kesehatan mental itu bukan hanya tentang bagaimana kita bertahan menghadapi tekanan, tapi juga soal bagaimana kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk tenang dan pulih. Kalau ada taman kota di dekat tempat tinggal kalian, mungkin minggu ini coba deh datang sebentar. Cukup berjalan pelan, duduk, dan benar-benar hadir 100% di sana. Siapa tahu yang sebenarnya lelah itu nggak cuma tubuh kalian, melainkan perhatian dan pikiran yang selama ini nggak pernah diberi waktu untuk beristirahat. Itu aja dari saya, terima kasih ya udah nonton sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini manfaat, jangan lupa bagikan kepada teman atau keluarga kalian yang mungkin sedang sama-sama berjuang menghadapi padatnya kehidupan kota. Sampai jumpa.